Kita masih akan lanjutkan. Jadi hari ini juga kita masih akan membahas pembuktian-pembuktian ya secara eksternal tetapi juga secara internal. Nah, secara eksternal salah satu contoh yang akan kita lihat ya. Jadi begini teman-teman. Bahwa pembuktian-pembuktian ini sebagai jawaban kita terhadap teori-teori evolusi, teori gap, teori hari zaman, teori kerangka sastra, dan sebagainya. Karena dari teori-teori ini sangat jelas ya bahwa penciptaan itu bukan seperti yang dituliskan oleh kitab Kejadian dalam Alkitab kita, ya, tetapi muncul dari satu sel, molekul, kemudian berubah mengalami proses, itulah teori evolusi. Kemudian yang kedua ada teori gap, ya kan, teori gap yang berkata bahwa sesungguhnya ada recreation, ada penciptaan ulang ya antara penciptaan yang lama dalam Kejadian 1 ayat 1 yang kemudian dalam Kejadian 1 ayat 2 itu mengalami kehancuran oleh karena pemberontakan iblis ya dan antek-anteknya sehingga penciptaan itu hancur, dan itu mereka buktikan dengan beberapa indikasi yang kuat, katanya seperti itu ya. Dari ayat-ayat itu, misalnya di situ ada bicara tentang kegelapan, bicara tentang ada air yang dalam, ya, dan sebagainya. Juga itu mereka buktikan dari istilah tohu wabohu. Tohu wabohu yang menjelaskan bahwa itu bicara tentang kekacau balauan. Ya, padahal kalau kita membaca misalnya itu tidak harus bicara seperti itu. Sehingga dengan kekacau balauan itu, maka Allah mulai membuat Allah melakukan peperangan dengan kuasa-kuasa kegelapan itu, dan akhirnya dia menang. Itulah penciptaan yang kedua dalam Kejadian pasal 1 ayat 3. Nah, salah satu penggagas dan sebenarnya beberapa ya penggagas dari teori itu. Tetapi dalam buku Teologi Perjanjian Lama jilid 1, saya lupa halamannya, seorang penulis Teologi Perjanjian Lama bernama Christoph Barr membuat satu statement dalam tulisannya, dikatakan bahwa salah satu berita kesukaan di dalam Perjanjian Lama itu adalah bicara tentang bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini. Ya, mengapa itu menjadi berita kesukaan? Karena dia berhasil mengalahkan seluruh musuh-musuhnya. Oke, musuh-musuh yang dimaksudkan di situ, misalnya seperti ular naga, ya, kemudian Rahab, ya, dan binatang-binatang raksasa yang digambarkan. Dan dengan mengutip ayat-ayat seperti di dalam kitab Ayub, kemudian kitab Yesaya, kitab Mazmur, dan sebagainya. Ya, jadi itu banyak hal yang bisa kita pelajari. Nah, tetapi kan seharusnya istilah tohu wabohu tidak harus dipahami sebagai kekacau balauan, tetapi itu bisa bicara, nanti kalau saudara membaca di dalam kitab Yesaya, ya, sebenarnya itu bicara tentang satu keadaan yang belum berbentuk. Ya, jadi satu keadaan yang belum berbentuk, ya, bukan berarti kekacau balauan, atau satu keadaan yang belum berbentuk dan perlu ditata, di mana bumi belum bisa dihuni, ya. Maka ini terkait dengan pertanyaannya si Timo kemarin, mengapa manusia harus diciptakan pada hari yang ke-6? Gitu ya. Karena Tuhan pertama kita lihat, dia menyediakan ruang pertama. Jadi yang Tuhan siapkan itu ruang. Ya. Kemudian dia menyediakan isi dari ruang itu, dan sesudah itu dia
menciptakan manusia sebagai sebagai perwakilannya, sebagai mandatarisnya, ya, ciptaan yang istimewa untuk mengelola, mengusahakan seluruh tatanan ciptaan itu. Nah, jadi ini sangat jelas. Tapi kemarin kita sudah memberikan jawaban-jawaban terhadap bagian-bagian itu, ya. Sekali lagi dari isi Alkitab itu sendiri, ya. Misalnya Keluaran 20 ayat 11, gitu. Kemudian kita sudah melihat dari istilah jadilah jadilah pagi, jadilah petang, artinya ada permulaan, kemudian berakhir dan selalu begitu, ya. Kemudian ada istilah yom yang dihubungkan dengan angka pertama, kedua, ketiga yang hanya bisa berarti literal. Oke. Dan kemudian juga kita sudah melihat dari sisi gramatikal, dan kemarin saya sudah tampilkan, ya, di screen itu. Ya, jadi saudara silakan, mau nggak mau saudara harus buka link itu dan saudara harus bisa lihat, ya, bagian-bagian itu. Nah, itu beberapa hal yang kita perhatikan. Nah, kita akan mencoba melihat kembali jawaban-jawaban yang berikutnya yang harus kita buat, ya, terhadap pandangan-pandangan itu, ya. Nah, sekarang kita mari melihat dari jawaban-jawaban atau pembuktian-pembuktian secara eksternal. Kok saya stop lagi? Ya, pembuktian-pembuktian secara eksternal tentang penciptaan yang bersifat literal. Oke, ini bisa kita perhatikan, teman-teman. Nah, kalau saudara perhatikan, ya. Nah, kita lihat bagaimana kitab Kejadian pasal 1 ayat 11 itu ditafsirkan pada era bapak-bapak gereja. Nah, mengapa ini penting? Jadi bukan berarti apa yang dikatakan Alkitab tidak cukup, tetapi ini sebagai pembuktian historis. Ya, pembuktian historis bahwa bapak-bapak gereja yang memiliki zaman, memiliki waktu yang lebih dekat, ya, pada masa itu juga sudah membuat tafsiran atau interpretasi terhadap kitab Kejadian pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-11. Jadi kalau mereka saja atau bapak-bapak gereja yang secara kronologis, ya, berada pada zaman yang lebih dekat, ya, maka ini juga menjadi satu pembuktian. Ya, coba saudara perhatikan, misalnya seorang yang bernama Serapim Rose, imam ortodoks timur, ya, dikatakan dengan cermat mendokumentasikan pandangan para bapak gereja di ortodoks timur, ya. Jadi kita tahu ini kalau saudara belajar sejarah gereja, ya, menunjukkan bahwa mereka memandang kitab Kejadian seperti yang dilakukan para kreasionis, ya, kreasionis modern. Apa yang dimaksudkan? Orang-orang yang mempercayai berita penciptaan pada masa modern ini. Ya. Itu yang saya pakai istilah kemarin, kreasionis itu mereka yang memiliki kepercayaan terhadap penciptaan, ya. Tetapi sebaliknya, evolusionis itu adalah mereka-mereka yang menolak penciptaan seperti yang dijelaskan di dalam Perjanjian Lama. Nah, jadi ini ada dokumentasinya, ya. Jadi ini pembuktian secara historis. Ya, dengan bulat, ya, bapak-bapak gereja ortodoks timur, ya, mereka melihat bahwa penciptaan itu sungguh-sungguh seperti yang kita pahami hari ini, ya. Misalnya tentang minggu historis penciptaan, tentang kejatuhan, tentang banjir global. Ya, kemarin saya sudah menyinggung sedikit tentang banjir global itu, bagaimana kita bisa membuktikan itu global atau universal. Global atau universal atau itu hanya lokal, ya. Jadi memang pandangan itu sampai hari ini terjadi, ya, bahwa air bah itu bersifat lokal,
atau global gitu ya. Dan kemarin saya sudah mencoba memberi pembuktian, dan salah satu pembuktian, ini hanya salah satu, ya, justru diucapkan oleh Tuhan Yesus kan, ketika ada banyak orang yang mencobai dia tentang pembuktian hari kedatangan anak manusia. Maka salah satu bukti selain tanda Yunus, kalau saudara memperhatikan, salah satu bukti yang dijelaskan di situ, bahwa kedatangan anak manusia itu sama seperti ya air bah pada zamannya Nuh. Nah, berarti kan itu menunjukkan bahwa air bah itu tidak bicara tentang lokal. Kalau nanti anak manusia atau Tuhan Yesus datang kali yang kedua itu bersifat lokal, maka itu tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Berarti dia hanya menjadi raja teritorial dalam lokasi-lokasi yang terbatas. Tapi Alkitab katakan setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku, dan semua orang akan menyaksikan kedatangan Kristus kali yang kedua. Itu yang dijelaskan Alkitab. Maka kalau itu menjadi gambaran, jawaban yang diberikan oleh Yesus kepada orang yang bertanya, maka jelaslah kita tidak bisa tidak harus memahami banjir global itu secara universal. Nah, belum lagi nanti kalau kita lihat dari teks-teks yang kita bisa lihat dari Kejadian 6 sampai Kejadian pasal yang ke-8. Gitu ya. Jadi ini kita lihat bagaimana bapak-bapak gereja. Kemudian beranjak ya, kalau bapak-bapak gereja itu kan kita sudah pelajari dari abad kedua sampai keempat gitu ya. Saudara jangan lupakan pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari ya. Tapi para reformator ini berarti ada pada abad yang ke-16. Oke. Nah, mereka juga ya khususnya di situ ada tokoh yang mewakili seperti Luther dan Calvin, tetapi juga Yahudi Ortodoks. Mereka juga sepakat bahwa hari-hari dalam penciptaan di dalam kitab Kejadian itu bicara tentang penciptaan literal. Nah, ini penting, teman-teman. Berarti bukan hanya kita pada masa kini di zaman ini yang memiliki pandangan itu. Ya. Sekali lagi, ini pandangan yang bersifat atau pembuktian yang bersifat eksternal yang dikatakan ini sebagai pembuktian dalam sejarah. Ya. Nah, namun setelah para ilmuwan sekuler, perhatikan ya, mulai mengembangkan ide-ide mereka tentang zaman yang luas dan evolusi, itu teori yang sudah kita bahas pada abad ke-18 ya dan 19. Saudara perhatikan, kita sudah membahas abad ini. Siapa yang masih ingat abad 18, 19? Abad apa? Pencerahan. Oke, ya, pencerahan, kemudian ya rasionalisme dan seterusnya. Nah, memang disinilah teori-teori yang muncul, khususnya teori-teori yang mencoba mereduksi kebenaran firman Tuhan. Mereduksi itu artinya mulai menurunkan nilai-nilai kebenaran yang ada di Alkitab itu. Mengapa? Karena itu ada masa di mana manusia bangkit ya dengan ilmu pengetahuan. Oke. Manusia mulai memikirkan segala sesuatu dengan rasionya, dan kalau tidak sesuai dengan rasionya maka bukan kebenaran. Nah, istilah kalau kita memperhatikan di situ ada istilah otonom. Jadi manusia itu ingin mandiri gitu ya. Dia tidak lagi tergantung kepada apapun dan dia bisa menjadi penentu segala sesuatu. Nah, sejak itu memang ada perubahan. Ya. Mereka mulai menafsirkan, orang-orang Kristen pada waktu itu mulai menafsirkan dengan gagasan-gagasan teori-teori itu. Nah, kalau sebelum itu mereka nggak pernah berpikir tentang itu. Jadi sebelum abad 18, 19, ya, para reformator atau tokoh-tokoh atau bapak-bapak gereja, mereka tidak pernah berpikir kalau ada teori, ya,
ada penafsiran yang berbeda. Ya, dengan demikian, maka ini juga bisa membuktikan bahwa teori evolusi, teori gap, teori hari zaman, teori kerangka sastra, ini sebenarnya bukan gagasan yang ada di dalam Alkitab. Tapi ini gagasan yang kemudian dimasukkan, atau gagasan yang asing. Kalau boleh saya katakan, gagasan asing ya yang dimasukkan atau diimpor ke dalam Alkitab. Nah, ini sangat jelas. Sekali lagi, kalau saudara memperhatikan, nanti saudara belajar teologi apapun, begitu tiba pada abad ke 17, 18, 19, nah disinilah sebenarnya terjadi kekacaubalauan teologi. Oke? Ini yang kita bisa lihat. Kalau saudara memperhatikan ya dari abad-abad 1 sampai abad 15, teologi itu disebut sebagai induk dari segala ilmu pengetahuan, ya. Teologi is mother of science, ya. Jadi teologi itu induk dari segala ilmu pengetahuan, tapi lama kelamaan itu kemudian mengalami reduksi, mengalami penurunan. Karena apa? Munculnya zaman baru, munculnya gagasan baru pada abad 18, 19. Oke. Jadi saudara perhatikan, semua materi yang sudah kita bahas dari depan tentang sejarah ya, perkembangan teologi perjanjian lama, itu ada runtutnya sampai kita membahas topik-topik ini. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, keberatan tentang penciptaan secara literal sama halnya, nah ini ada analogi yang bisa dilihat, sama halnya dengan peristiwa sejarah, khususnya sejarah dalam sejarah gereja tentang geosentris, ya, yang dianulir oleh heliosentris. Oke, jadi mereka perhatikan ya, kalau pada abad ke-5 sampai dengan abad ke-15, ya, gereja dengan otoritasnya, saya ulangi, gereja dengan otoritasnya mengeluarkan satu ketentuan yang berlaku di seluruh dunia bahwa yang menjadi pusat tata surya itu adalah bumi. Perhatikan ya, jadi ada satu perubahan. Meskipun sebenarnya ini tidak pernah dibahas oleh Alkitab. Ya, saudara perhatikan. Jadi saudara lihat, dari abad pertengahan, dari abad yang ke-5 sampai abad yang ke-15, ada pengetahuan yang diajarkan, dan yang mengajarkan ini tentu adalah gereja, bahwa yang menjadi pusat tata surya ini adalah bumi. Oke. Tetapi kemudian pada abad yang ke-17, 18 dan 19, ya, ada penemuan baru, ya, oleh seorang yang bernama Kopernikus, yang kemudian nanti Kopernikus ini memiliki murid namanya Galileo, ya, namanya bagus ya, Kopernikus dan Galileo, ya. Nah, penemuan baru itu bicara tentang heliosentris, bahwa sesungguhnya yang menjadi pusat itu adalah matahari. Nah, ya, saudara perhatikan. Jadi matahari ini mengelilingi, dan seluruh planet-planet lain itu mengelilingi. Bukan sebaliknya. Nah, memang sekali lagi ini tidak dijelaskan secara eksplisit. Tetapi apa yang ingin saya katakan? Contoh ini perhatikan ya baik-baik. Saya harap saudara semua betul-betul mendengar. Contoh tentang geosentris berubah menjadi heliosentris ini dipakai menjadi alasan untuk meragukan kebenaran Alkitab. Ya toh? Mengapa? Karena ternyata gereja salah. Gereja yang katanya menjadi satu institusi yang memakai Alkitab, ternyata mereka salah. Nah, kan ini bisa menimbulkan keraguan, jangan-jangan banyak di dalam Alkitab itu yang masih
juga hal yang sama. Ini kan hanya salah satu, tapi ini contoh ini memang nggak bisa dihapus dari sejarah. Ini contoh yang sangat sangat memalukan yang pernah dibuat oleh gereja pada pada zaman pertengahan atau yang sebenarnya disebut dengan the dark of age itu ya, masa kegelapan. Ya. Nah, jadi contoh ini dipakai oleh mereka untuk mulai melihat, oh jangan-jangan ada bagian-bagian lain. Nah, akhirnya mereka tiba kepada penciptaan itu, ya. Nah, tapi kalau saudara perhatikan, tentu perdebatan ini, contoh ini tidak tepat. Ya. Mama, kenapa? Karena ini memang tidak diajarkan oleh Alkitab. Ya. Jadi contoh kesalah tafsirannya gereja, ya, dan ini memang penemuan. Oke. Tapi setelah ada penemuan perkembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa, ditemukannya alat-alat untuk mengamati benda-benda antariksa, misalnya contohnya teleskop gitu ya. Saudara sudah pernah lihat bintang-bintang? Ya, lihat bintang hanya begitu kan? Tidak pernah lihat bintang dengan alat kan? Ya. Saudara bisa lihat bintang dengan alat, misalnya kalau saudara tinggal di Bandung gitu ya. Ya, ada di sana apa itu saya lupa namanya. Tetapi kita bisa melihat ya benda-benda angkasa itu dengan lebih jelas. Ya toh? Saudara perhatikan. Atau kalau saudara punya uang bisa beli kamera yang canggih itu ya. Ya, jadi saudara bisa melihat itu lebih jelas. Nah, ini saya pikir tidak bisa dipakai contoh, ya. Karena apa? Karena ini tidak diajarkan oleh Alkitab. Tetapi bicara tentang penciptaan literal dalam 6 hari, ya, kecuali saudara nggak percaya Alkitab ya, itu jelas. Ini bukan hanya kita yang sederhana yang memahami, tapi ilmu pengetahuan juga sudah membuktikan. Bahkan kemarin, ya, kemarin salah satu pembuktian yang juga bersifat eksternal itu apa? Yang saya katakan ini sebagai sesuatu yang mengejutkan, ini surprise, karena seorang teolog bernama James Barr, saudara bisa baca bukunya salah satu bukunya, ya, tapi saudara harus hati-hati baca buku itu. Ya, Alkitab di dunia modern, ya. Itu salah satu buku yang bisa kita lihat misalnya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris ya, segudang bukunya ya. Nah, itu katakan bahwa tidak ada hari yang lain ya, selain hari literal. Wah, itu satu hal yang luar biasa. Jadi tidak bisa kita pakai ya kegagalan gereja, oke? Kemudian mengeluarkan ajaran geosentris, ya, kemudian Kopernikus dan Galileo mengeluarkan geosentris, itu tidak bisa dipakai untuk mereduksi ajaran tentang penciptaan. Jadi mengerti ya, pada waktu itu ya memakai contoh itu. Dan saya pikir kita harus bisa memberi jawaban, itu tidak dijelaskan oleh Alkitab. Ya. Dan yang dijelaskan oleh Alkitab itu adalah bagaimana Tuhan menciptakan ya dunia ini dengan segala isinya 6 hari secara literal. Kecuali saudara tidak percaya kepada Alkitab. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Saya harap bisa disimak ya. Kalau saya terlalu cepat atau kata-kata saya ada yang kurang dimengerti, saudara harus tanya. Bisa ya? Bisa disimak ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Ya. Oke. Oke, ini penemu abad kedua ini yang bernama Ptolemy. Ya, itu yang akhirnya dipakai oleh gereja. Oke, kita sudah lihat itu. Tapi kemudian ada Kopernikus dan Galileo ya yang menemukan lain. Nah, sekarang dari interpretasi
bapak-bapak gereja dan sejarah berikutnya sudah membuktikan bahwa penciptaan itu tidak lain, tidak bukan, itu bicara secara hari literal. Nah, sekarang kita mau melihat, ya saudara perhatikan ya, kalau mereka banyak teori, maka kita juga harus memberikan porsi jawaban yang seimbang. Sekarang kita lihat genre kitab Kejadian. Nah, tentu genre kitab Kejadian ini bisa kita pakai sebagai jawaban kita kepada teori kerangka sastra. Ya. Karena teori kerangka sastra memberikan gagasan bahwa penciptaan itu sungguh terjadi, ya kalau saudara perhatikan percakapan kita minggu lalu, tetapi kitab Kejadian itu harus dipahami sebagai puisi atau bersifat simbolik. Nah, ini kan pernyataan yang kontradiktif ya. Di satu sisi dikatakan mereka terima hari-hari penciptaan sebagaimana dijelaskan oleh Alkitab. Saudara lihat catatan yang minggu lalu itu ya. Tetapi di sisi lain mereka memahami kitab Kejadian itu sebagai kitab yang memiliki genre puisi. Jadi itu hanya simbolik. Saudara bisa melihat apa implikasinya kalau kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal 11 itu sebenarnya puisi. Ya. Dan ini sebenarnya bukan hanya di buku, dan saudara saya sudah kasih testimoni kemarin bahwa ketika saya berada di dalam kelas pun seorang dosen, ya seorang profesor juga menjelaskan hal yang sama pada saat saya kuliah seperti saudara. Nah kemudian apakah ini bisa kita terima gitu ya? Jadi ini sebagai jawaban kita khususnya kepada teori yang keempat itu. Ya. Nah, kitab Kejadian ditulis sebagai sejarah. Oke, saudara perhatikan. Sastra Ibrani menggunakan struktur gramatikal khusus untuk narasi sejarah yang berurutan. Oke. Dan Kejadian 1 memiliki struktur itu. Saudara perhatikan. Kejadian 1:11 memiliki bentuk yang sama. Jadi kalau saudara lihat ya, kenapa Kejadian 1:11 itu diragukan? Ya. Kemudian Kejadian 12:50 rasa-rasanya lebih dapat diterima. Saya sudah jelaskan minggu lalu karena konteks Kejadian 1:11 itu yang kalau dalam bahasa sederhana kita sebut itu masa pra-peradaban, ya. Jadi itu sesuatu yang sangat jauh, sangat asing. Apalagi misalnya tentang Kejadian 1, ya, tidak ada saksi mata, kan gitu ya. Jadi itu masa-masa awal di mana kelihatannya itu masih ada banyak kegelapan yang menutupi dunia ilmu pengetahuan. Jadi itu pra-peradaban atau prahistori atau apapun saudara pakai istilah lain. Nah, kalau Kejadian 1 sampai 11 memakai struktur gramatikal yang sama dengan Kejadian 12 dan 50, berarti kita harus menerima Kejadian 1:11 itu sebagai sejarah. Ya toh? Sama, misalnya dengan kitab-kitab lain, kitab Keluaran, Yosua, Hakim-Hakim. Ini kitab-kitab ini adalah kitab-kitab sejarah. Ada banyak pembuktian, ya. Ada banyak pembuktian, ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ini sejarah. Ya. Salah satu misalnya, saudara boleh catat ya karena tidak ada di slide ini. Salah satu misalnya bahwa itu sejarah apa? Kalau saudara perhatikan Kejadian 1 sampai 11 ada 11 kali istilah, ya saudara catat ya. Ada 11 kali istilah toledot. Saudara tahu toledot? Toledot itu silsilah. Ya. Jadi
sangat tidak bisa diterima kalau ini puisi. Karena di sana menjelaskan silsilah. Dan saudara tahu artinya silsilah. Silsilah ini misalnya, oke, saya kasih contoh. Saya tidak kasih contoh di kelas karena saya tidak mengenal saudara. Tapi misalnya seperti saya. Ya, kalau saudara perhatikan, di suku Batak ada silsilah. Ya, kalau saya bertemu dengan seseorang yang juga misalnya sama-sama tobing, biasanya pertanyaan yang pertama itu, ya, kalau mau jujur atau tidak gitu ya. Pertanyaan pertama, siapa yang bertanya pertama itu bisa jadi tidak jujur, ya. Mengapa nanti saya beritahu alasannya. Pertanyaan pertama itu begini. Effendi tobing nomor berapa? Gitu. Nah, itu dia. Saya harus katakan, saya nomor 16. Berarti saya bisa melacak 15 itu siapa, 14 itu sampai pada nenek moyang. Ya, mengapa saya katakan ini bisa dipakai? Ya, karena walaupun dia misalnya punya jabatan yang tinggi, ya, punya usia misalnya lebih tua dari saya, ya, walaupun misalnya sudah sama-sama berambut putih kan, gitu ya, tapi dia lebih tua dari saya, ya. Tapi kalau dia nomor 18 atau nomor 17, dia harus panggil saya abang satu atau panggil saya bapak. Saudara bisa bayangkan. Ya. Atau kalau dia orang besar, orang ternama, tapi kalau dia tobing nomor 18, sorry, dia harus panggil saya kakek. Status saya lebih tinggi. Kenapa bisa? Ya itu silsilah. Jadi silsilah itu menunjukkan, ya, status saudara menunjukkan bahwa saudara memiliki identitas yang jelas. Ya kan? Makanya saya suka bercanda dengan teman-teman. Ya, suku-suku tertentu yang nggak punya silsilah itu gampang hilang. Ya misalnya siapa itu? Ada Musa gitu ya. Ada Musa di kelas kan, ada Roy ya. Ada siapa lagi? Ya. Misalnya teman-teman kita yang dari Jawa ya, kan nggak punya silsilah. Dia begitu menikah satu yang hilang dia. Tapi kalau tobing punya keturunan akan terus lestari. Nah, ya. Dijatuhkan dimanapun, di hutan belantara mana, tobingnya jelas gitu ya. Enggak, ini hanya kebanggaan manusia yang enggak perlu. Tapi ini hanya kasih contoh. Ya. Jadi saudara perhatikan, silsilah membuktikan. Sekali lagi itu tidak ada di screen, karena sebenarnya nanti teologi PL2 kita akan membahas ini lebih tuntas lagi. Itu membuktikan. Dan banyak tanda-tanda sejarah di dalam kitab Kejadian 1 sampai 11 itu membuktikan bahwa ini bukan puisi. Ya. Jadi jelas sekali. Maka kita tidak bisa menerima, ya, ini sebagai jawaban kita tentu. Kita tidak bisa menerima bahwa kitab Kejadian itu puisi. Dan saudara tahu kalau itu puisi, berarti saudara tidak boleh memahaminya secara literal. Saudara hanya bisa memahaminya sebagaimana kita memahami kitab-kitab puisi. Ya, apa jadinya? Kalau Adam dan Hawa betul-betul jatuh secara literal, saudara harus pahami dia sebagai puisi. Ya. Maka Tuhan Yesus juga datang ke dunia ini, ya. Seperti orang Palembang bilang, itu ica-icanya baik. Ya, itu hanya apa ya? Itu nggak benar gitu. Karena kan puisi. Ya toh? Nah, ini yang kita perhatikan. Nah, coba saudara perhatikan itu. Jadi kita bisa memberikan jawaban dari situ ya. Nah, sekali lagi kita mengutip pandangan ya James Barr ini. Tidak ada profesor bahasa Ibrani di universitas besar manapun yang ngomong ini kan profesor besar ya. Jadi kalau yang ngomong ini Tobing ya atau Pastio atau Pasieli, siapa dia kan gitu. Tapi si ngomong ini betul-betul profesor besar dan ahli Ibrani yang luar biasa yang disegani. Ya, meskipun dia pemikir liberal, tapi ketika dia bicara tentang konteks penciptaan, lagi-lagi ini surprise, ya.
dia katakan tidak ada profesor dari universitas besar manapun, ya, secara tersirat sebenarnya dia katakan sama seperti saya, ya tahu, yang meragukan Kejadian 1:11, ya, itu sebagai hari-hari literal. Saudara, mengapa saya percaya ini? Karena dia tidak meneliti Alkitab berdasarkan pandangan teologi. Saudara tahu, itu kelemahannya teologi sistematika. Kita selalu bicara tentang kebenaran Alkitab menurut si anu, menurut si anu, menurut si anu. Itu teologi sistematika. Tapi ketika kita bicara tentang biblika, khususnya kita bicara tentang bagaimana James Barr yang ahli ilmu bahasa Ibrani, bahkan ya bukan hanya bahasa Ibrani, ya ilmu Semitik, ilmu apa? Ilmu-ilmu di dunia timur dekat kuno. Dia meneliti Alkitab bukan apa kata orang, tapi dia lihat teks itu. Maka menurut saya, maaf sekali lagi, saya sangat mengagumi pendapat ini. Karena ini bukan pandangan orang yang bisa salah. Ya. Iya kan? Waktu saudara nulis makalah kan begitu. Waktu saudara menuliskan makalah, ya, kemudian menurut si anu begini-begini. Sudah dicatat menurut Alkitab begini-gini. Menurut lebih banyak menurut si anunya kan? Ya. Apalagi kalau misalnya supaya nilainya bagus, ada buku dosennya, wah itu banyak itu dikutip. Ini Abu Nawas juga ini. Mahasiswa kan banyak begitu. Iya tahu, nggak apa-apa sih dikutip, tapi jangan punya motif yang lain kan gitu. Supaya wah ini kalau nama Bapak ini muncul terus di makalah saya, wah halaman sekian, ini pasti ini penggemar ini pasti dia kasih nilai lebih bagus lah. Ya, tapi itu kan dulu, sekarang enggak. Anak-anak mahasiswa sekarang itu baik-baik. Kalau saya dulu ya suka begitu juga. Jadi kalau ada dosen yang menulis buku, saya ambil bukunya, ya. Itu saya kutip banyak-banyak. Nilainya bisa lebih bagus. Apakah kira-kira seperti itu ya? Tapi itu kan dulu ya. Yang teman-teman di kelas ini semua tidak ada yang seperti itu. Oke. Nah, lihat. Para ahli bahasa Ibrani Injili juga setuju bahwa ini adalah makna teks Ibrani yang jelas dan tidak ambigu. Artinya tidak ambigu itu bisa bercabang gitu ya. Mereka menekankan bahwa struktur gramatikal dari Kejadian 1 adalah struktur narasi prosa. Ya, jadi narasi prosa. Jadi menjelaskan peristiwa-peristiwa. Ya. Bukan puisi. Oke. Jadi sudah terjawab teman-teman bahwa teori kerangka sastra itu sudah digugurkan dengan jawaban-jawaban ini. Ya. Ya, kalau ada sistematikanya yang kurang tepat, saudara sendiri bisa buat, ya. Nah, salah satu yang membuat keraguan para teolog historis kritis tentang Kejadian 1, ya. Kalau saudara memperhatikan dengan ya lebih seksama lagi bahwa memang Kejadian pasal 1 itu adalah salah satu kitab yang begitu sistematis. Ya. Itu begitu kronologisnya hari pertama, kedua, ketiga itu betul-betul sistematis, isinya jelas, ya. Kan orang berpikir, kok bisa ada tulisan yang model seperti ini lebih canggih daripada sistematikanya kita hari ini. Ya kan? Saya selalu mengkritisi waktu mahasiswa menulis, ya. Saudara perhatikan, seringkali kita menulis sesuatu, isinya sudah ada, perhatikan ya, tapi sistematikanya nggak jelas. Ya. Kalau sesuatu dimulai dengan pertanyaan, maka semuanya harus dimulai dengan pertanyaan. Kalau dimulai dengan pernyataan, maka semuanya harus dimulai.
kalau ada poin-poin itu harus jelas. Ya, kalau misalnya contoh ya, kalau bab 1 ini ada judul, kemudian ada subjudulnya 3, maka di bab 2 paling tidak minimal 2. Jadi ada keseimbangan. Nah, itu kira-kira. Jadi ada sistematikanya. Ya toh? Nah, kalau saudara belajar bagaimana menulis dan seterusnya, itu kan kita lihat. Nah, ini yang menjadi pertanyaan para historis kritis. Kenapa begitu istimewa susunan dari Kejadian pasal 1? Apakah itu mungkin ditulis oleh Musa? Ya. Jadi, saudara, kalau saudara perhatikan, Kejadian pasal 1 itu kan tulisan yang begitu luar biasa. Ya. Iya toh? Berfirmanlah Allah. Jadi ada keteraturan, ada simetri yang jelas. Kalau ayat 1 begini, ayat 2 pengulangannya jelas, pengulangannya ketiga begini, ya. Ada isinya, ada apa? Ada introduksi, ada isi, kemudian ada endingnya, konklusinya, itu jelas. Dimulai dengan perintah, ya, diakhiri dengan penilaian. Oke, saudara bisa melihat itu, ya. Jadi kalau saudara melihat Kejadian pasal 1 itu memang satu bagian Alkitab yang begitu sistematis. Itu menimbulkan kecurigaan. Oke, kalau saudara memperhatikan itu. Nah, metode penciptaannya memperlihatkan rasionalitas, perhatikan ya, keteraturan, kesempurnaan, dan kemahakuasaan. Mengapa bicara seperti itu? Ya, jadi ada rasionya, kemudian teratur, ya, kemudian ada kesempurnaan dan karena yang menciptakan itu Tuhan. Ini merupakan antitesis atau sesuatu yang bertentangan dengan teori evolusi. Ya. Waktu saya membaca buku-buku tentang Big Bang, ledakan besar, itu memang betul-betul lucu. Lucunya apa? Kalau saudara memperhatikan, ya, kalau saudara memperhatikan penciptaan, itu betul-betul hari pertama, kedua, ketiga itu dengan keteraturan, ya. Kemudian ada penilaian, saudara perhatikan penilaian Allah, semua baik, sungguh amat baik, itu penilaian Allah, ya. Jadi ada penciptaan, ada perintah, ya. Kemudian ada tindakan dari apa yang diciptakan, tidak ada yang bilang nanti aja gitu ya. Tapi ada ya tindakan, kemudian ada masa penciptaan itu dimulai, ditutup, kemudian Tuhan lihat baik. Jadi semuanya begitu. Beda dengan evolusi. Beda dengan teori Big Bang yang aneh tapi nyata. Saudara tahu, dia dari satu molekul, perhatikan ya, nanti saya bisa kasih tunjukkan gambarnya kepada saudara. Itu molekul itu meledak, bung. Jadi ledakan, itulah ciptaan. Waktu dia meledak, di situ ada gado-gado, di situ ada kerbau, di situ ada Ranita, di situ ada Stefani, di situ ada Ding-Ding, di situ ada polisi, di situ wah, kan aneh ya. Nah, itu kita tidak bisa terima, saudara, karena ledakan tidak akan pernah menciptakan keteraturan. Betul ya? Waktu gunung meletus, dan saya kasih tunjuk nanti ada satu contoh. Dan waktu saya catat gunung itu, ternyata waktu saya nonton di National Geographic, gunung itu memang pernah punya sejarah meletus. Waktu itu meletus, seluruh wilayah di sekitarnya itu hancur. Ya toh? Nah, saudara, kita punya kisah di Indonesia ini namanya Gunung Krakatau. Ya. Yang kisahnya entah kapan itu. Dan saudara perhatikan, ketika gunung meletus,
Apakah akan menciptakan sesuatu? Tidak. Justru akan menciptakan kekacauan. Tapi terbalik cara pandang. Ya. Jadi saudara perhatikan, ya, Big Bang, ledakan yang besar itu akan menghasilkan segala sesuatu. Tapi pertanyaannya lagi-lagi begini. Oke, molekul yang meledak yang pertama itu siapa sih yang cipta? Mereka akan begini. Mereka tutup mulut. Tidak ada yang bisa jawab. Oke? Jadi saudara perhatikan apa yang tertulis di Alkitab, ya. Ini harus saudara bisa review ya. Saudara ulangi dengan bahasa saudara supaya saudara nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, kalau tiba masa kesusahan itu saudara bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, ya luar biasa. Jadi saudara harus merekamnya baik-baik dalam pikiran. Itu laporan dalam penciptaan itu begitu berbeda dengan apa yang menjadi teori, ya, teori-teori humanistik, teori evolusi, Big Bang dan sebagainya. Ya. Itu kalau evolusi itu kan lambat kan? Jutaan tahun katanya. Makanya kemarin saudara saya minta berdiri, pegang tulang ekornya, jangan-jangan di situ masih ada sisa-sisa ekor. Kenapa? Karena dia berproses. Ya. Untung saudara tidak percaya reinkarnasi. Ya. Kalau saudara percaya reinkarnasi, jangan-jangan nanti evolusinya terjadi sesudah reinkarnasi kan? Ya, pemahaman tentang reinkarnasi, ya saudara sekarang manusia, kalau saudara reinkarnasi nanti saudara bisa jadi babi misalnya. Mengapa? Tergantung sifatnya. Ini kan aduh apa ya, ini pengajaran model apa? Saudara lihat, evolusi itu lambat, buruk, berantakan. Dia harus ada seleksi alam. Dia harus pakai hukum rimba. Siapa yang kuat dialah yang berkuasa. Itu evolusi. Tapi ketika kita belajar tentang penciptaan, tidak ada kesan itu sama sekali. Maka sangatlah bodoh dan naif sekali kalau ada orang yang mempercayai itu. Ya, itu kita perhatikan. Oke, saya harap teman-teman tetap bersemangat. Saya sudah menjelaskan ada 4 teori itu paling tidak. Saya tidak jelaskan Big Bang kalau nanti ada kesempatan, tapi kita harus bagi kue yang rata ya supaya nanti bisa lihat. Oke. Oke, selamat siang teman-teman. Terima kasih, Pak. Yuk.